Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali khutbah ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah mempertemukan kita dengan hari raya Idul Fitri tahun ini. Seiring dengan rasa syukur itu, mari kita rangkai dengan sama-sama bersolawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa bertemu beliau kelak di surga, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya berwasiat kepada kita semua, mari senantiasa kita menjaga serta meningkatkan keimanan, ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sampai pada waktunya ajal menghampiri kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita merasakan suasana gembira bercampur sedih. Setiap kita merasakan suasana gembira tanpa terkecuali. Orang tua mana yang tidak merasa gembira ketika anak-anaknya yang biasanya menetap dan berada jauh di rantau orang, yang biasanya hanya bertegur sapa dan hanya terdengar suaranya melalui sambungan telepon, saat ini, hari ini, anak-anaknya datang dengan sukacita, membawa serta istri atau suami dan anak-anaknya, berkumpul bersama untuk saling bermaafan,
dalam hari raya Idul Fitri tahun ini? Anak mana yang tidak bahagia pada hari ini ketika ia masih diberikan kesempatan untuk bersimpuh dan mencium tangan ayah dan ibundanya yang telah melahirkan dan membesarkannya, meminta maaf atas kesalahannya sebagai seorang anak yang terkadang lupa dengan jasa dan pengorbanan orang tuanya, terkadang lupa dengan orang tuanya karena sibuk dengan pekerjaan dan bisnisnya, terkadang lupa dengan orang tuanya karena sibuk mengurusi harta dan jabatannya, terkadang lupa dengan orang tuanya karena sudah ada pendamping hidup serta anak-anaknya yang ceria dan manja. Tetapi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan untuk berkumpul anak dengan orang tuanya, untuk bersimpuh dan meminta maaf kepada orang tuanya. Anak kecil mana yang tidak gembira pada pagi ini karena mereka memiliki pakaian dan sepatu baru, meskipun anak-anak itu tidak tahu bahwa pakaian dan sepatu baru yang dipakainya adalah hasil kerja keras, bahkan mungkin ada yang didapatkan dari hasil berhutang kepada orang lain. Tetapi terlepas dari itu semua, pada hari ini kita semua merasa gembira dan bahagia karena masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan merayakan hari raya kemenangan kita umat Islam, Idul Fitri 1446 Hijriah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada sisi yang lain, kita juga patut untuk merasa sedih dan khawatir karena kita tidak tahu apakah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang. Karena tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui kapan kematiannya akan tiba. Tetapi kematian adalah sebuah kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia tanpa terkecuali, cepat ataupun lambat, tua ataupun muda, sakit ataupun sehat, kaya ataupun miskin, pejabat ataupun rakyat jelata. Ketika kematian itu sudah tiba saatnya, maka ia akan datang dan tidak akan bisa dicegah. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak bisa mengulurkannya barang sesaat pun dan tidak pula bisa memajukannya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Tidak bisa kita mengiba kepada Allah, ya Allah, saya mohon diberi waktu 1 tahun lagi untuk hidup di dunia ini. Saya akan manfaatkan waktu setahun itu untuk bertaubat. Saya tidak akan meninggalkan sholat 5 waktu lagi. Saya akan berzakat. Saya tidak akan meninggalkan puasa lagi. Saya tidak akan berjudi lagi. Saya tidak akan mabuk-mabukan lagi. Saya tidak akan mencuri lagi. Saya tidak akan menggunakan narkoba lagi. Saya tidak akan durhaka lagi kepada orang tua. Saya mohon ya Allah beri kesempatan untuk saya 1 tahun lagi untuk hidup di dunia ini. Tidak bisa hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau sudah datang waktunya kematian itu, maka ia tidak bisa lagi dimundurkan walau sedetik pun. Itulah yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Fatir ayat 37. Ketika manusia mengiba dengan berteriak kepada Allah, ketika sudah dicampakkan ke dalam nerakanya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan
sewaktu di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup? Apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan, ulama, guru, ustaz dan lain sebagainya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan umur dan kesehatan, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan kita kepada sesama manusia. Karena nasib kita kelak di kehidupan akhirat akan ditentukan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Tentu setiap kita ketika ditanya apakah ingin masuk surga, kita sepakat menjawab ingin masuk surga. Dan sebaliknya, kita tidak ingin masuk neraka. Tetapi harus kita pahami bahwa penentuan apakah kita masuk surga atau neraka kelak di akhirat, sekali lagi akan ditentukan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir-akhir ini kita merasa prihatin dengan kondisi saudara kita sesama umat Islam yang hanya menggunakan agama Islam yang dianutnya sebatas tradisi semata atau tradisi Islam. Salat hanya dijadikan sebagai tradisi, puasa hanya dijadikan sebagai tradisi, zakat pun juga hanya dimaknai sebagai tradisi. Bagaimana salat yang hanya dijadikan sebagai tradisi? Itulah yang sering disebut orang dengan istilah PSDS, Persatuan Salat 2 kali setahun, yakni salat Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya bahwa salat yang dikerjakannya hanya salat Idul Fitri dan Idul Adha saja, sementara salat wajib yang 5 waktu tidak atau jarang dikerjakan. Mengapa bisa begitu? Karena salat hanya dijadikan sebagai tradisi, yakni tradisi salat Idul Fitri dan Idul Adha. Salat tarawih juga begitu, hanya dijadikan sebagai tradisi tahunan semata. Maka kita bisa menyaksikan di masjid-masjid dimanapun pelaksanaan salat tarawih hanya ramai di awal-awal Ramadan saja, paling lama 1 minggu. Setelah itu jamaahnya berkurang satu persatu. Mengapa bisa begitu? Karena salat tarawih pada umumnya hanya dijadikan sebatas tradisi tahunan semata, yakni tradisi salat tarawih. Puasa Ramadan juga seperti itu. Sebahagian hanya dimaknai sebagai tradisi tahunan semata. Bagaimana puasa yang hanya dijadikan sebagai tradisi? Puasa dikerjakan, tapi sholat 5 waktu tidak dikerjakan. Padahal sholat dan puasa sama-sama wajib hukumnya. Padahal sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat oleh Allah. Maka kalau ada orang yang berpuasa namun tidak sholat, maka itu ibarat orang yang memakai baju tetapi tidak memakai celana, tidak sempurna. Pertanyaannya, mengapa ada orang yang berpuasa tetapi sholat wajib 5 waktu tidak didirikan? Jawabannya, karena puasanya hanya dijadikan sebagai tradisi tahunan semata, yakni tradisi puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Bahkan zakat fitrah pun mungkin sebahagian kita masih memaknai bahwa itu hanya tradisi tahunan semata, tradisi zakat fitrah. Padahal zakat fitrah itu tidak bisa dipisahkan dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Mengapa? Pertama, karena lapar, haus, dan lemah yang kita rasakan ketika berpuasa. Itu jugalah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Maka kalau kita sudah merasakan apa yang mereka rasakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah di akhir Ramadan,
untuk saudara-saudara kita yang merasakan itu. Kedua, zakat itu secara bahasa artinya adalah mensucikan. Dalam satu hadis disebutkan bahwa zakat fitrah itu merupakan pembersih dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan kekurangan-kekurangan kita selama berpuasa. Jadi zakat fitrah itu berfungsi untuk mensucikan, membersihkan, menyempurnakan atas kekurangan-kekurangan dari ibadah puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Jadi kalau di akhir Ramadan kita berzakat fitrah dengan tujuan untuk membersihkan dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah puasa kita, sementara puasanya sendiri tidak kita kerjakan, pertanyaannya kemudian adalah apanya yang mau disucikan dan dibersihkan? Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan sebulan belum sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah sudah kita laksanakan dengan baik, sembari memohon ampunan Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita dalam arti bahwa dosa kita kepada Allah sudah dihapuskan. Lalu pada hari raya Idul Fitri ini kita saling bermaafan dengan kedua orang tua kita, dengan suami, dengan istri, dengan tetangga, dengan sanak saudara, dalam arti bahwa dosa kita kepada sesama manusia juga sudah dihapuskan. Maka itulah yang kemudian disebut dengan Idul Fitri atau kembali kepada kesucian, suci dari segala dosa, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dosa kepada sesama manusia. Mudah-mudahan kita mampu meraihnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dalam sebuah pengajian ada seorang ibu-ibu yang bertanya kepada Ustaz, Ustaz, ini kan kita sudah mau masuki bulan Ramadan dan sebentar lagi Idul Fitri. Fitrahnya manusia itu gampang sakit hati, gampang tersakiti, gampang tersinggung. Lalu bagaimana caranya Ustaz agar memasuki Ramadan dan nanti di Idul Fitri kita bisa memaafkan, melupakan kesalahan-kesalahan orang lain yang telah menyakiti kita? Jamaah yang dirahmati Allah, sang Ustaz kemudian menjawab, apa yang ibu sampaikan 15 abad tahun yang lalu itu sudah pernah dipertanyakan. Sehingga Allah kemudian memberi tawaran spesial kepada orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan saudaranya. Itulah sebabnya kemudian Allah menurunkan surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah kamu, bergegaslah kamu untuk introspeksi diri, muhasabah diri, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan bercita-citalah, berharaplah untuk mendapatkan anugerah surga seluas langit dan bumi, dan lil muttaqin, yang dipersiapkan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Tetapi sang Ustaz kemudian melanjutkan bahwa takwa yang dimaksud di sini adalah bukan takwa biasa, tapi takwa yang spesial. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang takwa spesial itu? Ayat 134-nya kemudian Allah menegaskan, yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang takwa spesial pertama itu adalah orang-orang yang mampu berinfak ketika dalam keadaan lapang dan sempit. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita barangkali menjadi orang yang banyak rezeki, itu wajar berinfak, memberi dan bersedekah. Kalau kita menjadi orang yang kaya, itu wajar kita memberi dan berinfak dan bersedekah. Tetapi ketika ada orang yang tidak mampu, yang kesusahan, kemudian dia masih menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak, maka itu termasuk adalah orang-orang yang takwanya spesial. Yang kedua, wal kazimin al khais,
yaitu orang yang mampu menahan amarahnya. Lalu yang ketiga, di akhir surah Al-Imran ayat 34 ini, orang yang dikategorikan takwa yang spesial itu adalah wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karena itu, sang ustaz kemudian menyampaikan kepada ibu yang bertanya tadi, sekarang ibu mau pilih yang mana? Mau tetap mempertahankan amarah di dalam jiwa, atau kemudian membeli surga yang Allah tawarkan spesial kepada orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan saudara? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah Idul Fitri yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna. Sementara kesalahan dan kekhilafan datangnya dari saya sebagai manusia yang lemah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma zahara wa ma batan. Qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anna lil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi ajma'in wa an tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wahzul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma irfa'anna al-bala'a wal waba' was zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia ya Allah wa fi baladi Palestina ya Allah wa fi baladi Palestina ya Rahman wa fi baladi Palestina ya Rahim wa sa'iril buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertemu dengan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memohon ampun kepadamu atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami
untuk bersimpuh dan mencium tangan ayahanda dan ibunda yang telah melahirkan dan membesarkan kami. Duhai Allah yang Maha Penerima Taubat, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ayah dan ibu kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi dan menyayangi kami sewaktu kecil ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, kami mohon berkahi umurnya ya Allah. Beri kesehatan dan keafiatan kepadanya ya Allah. Bimbing mereka untuk mendekat kepadamu ya Allah. Bimbing mereka untuk mendapatkan hidayah-Mu ya Allah. Namun jika mereka telah tiada ya Rahman, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Lapangkanlah umurnya ya Allah, dan kumpulkanlah kami kelak di dalam surga-Mu ya Rahman. Wahai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampuni juga dosa-dosa istri kami ya Allah, atau dosa-dosa suami kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni juga dosa abang, kakak dan adik-adik kami ya Allah. Ampuni dosa kakek dan nenek kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa seluruh keluarga kami ya Allah. Karuniakanlah kepada kami keluarga yang soleh dan solehah ya Allah. Turunkanlah hidayah-Mu kepada keluarga kami yang saat ini masih ingkar kepadamu ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang taat kepadamu ya Allah. Keluarga yang senantiasa mendirikan sholat, mengerjakan puasa Ramadan, melaksanakan semua perintah-Mu serta meninggalkan semua yang menjadi larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah-Mu ya Allah. Bimbing kami untuk senantiasa dalam ketaatan kepadamu, agar kematian kami nanti adalah kematian yang husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum 'alakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.